Shalom, salam sejahtera. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pencerahan dari Roh Kudus, sehingga kami dapat menerima firman-Mu. Dan firman-Mu itu menuntun kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus 4, ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Demikian 2 Korintus 4 ayat 13. Tema kita hari ini, perkataan dan iman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam satu sisi, khususnya dalam hal dosa, perkataan memiliki bobot yang sama dengan tindakan. Sebagaimana halnya tindakan, perkataan adalah bagian dan refleksi dari iman. Ketika seseorang memiliki iman, ia juga memiliki perkataan sebagai hasil dari imannya. Di sisi lain, memang setiap orang beriman dituntut agar tidak NATO. NATO itu biasa disingkat, singkatan dari no action talk only. Jadi tidak hanya berbicara. Jangan hanya ngomong, tetapi juga harus melakukan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 13 yang tadi sudah kita dengarkan, Rasul Paulus berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kata-kata apa yang dimaksudkan Paulus? Ternyata yang dimaksudkan adalah perkataan akan firman, perkataan kebenaran yang berkaitan dengan imannya kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Jadi bukan perkataan sembarangan, bukan perkataan sia-sia, tapi perkataan firman. Dan terhadap hal ini Paulus giat memperkatakan firman, yaitu memberitakan Injil karena imannya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita tidak dapat memisahkan iman kita dari cara kita berbicara dan perkataan kita. Sebab orang benar mengeluarkan kata-kata yang benar, demikian juga sebaliknya. Jika kehidupannya tidak benar, maka perkataannya juga tidak benar. Seperti apa hubungan iman dan perkataan? Kita dapat mengambil contoh tentang kisah memindahkan gunung yang dicatat di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat 20. Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara, bagaimana kita memindahkan gunung? Ya, kita juga bisa sebut di sini sedikit alegoriskan gunung masalah. Ya. Jadi, bagaimana kita bisa memindahkan gunung itu? Jawabannya di sini dikatakan dengan iman. Itu benar. Namun iman sebesar biji sesawi, ternyata dikatakan di sini tidak cukup untuk memindahkan gunung itu apabila ia tidak berkata kepada gunung itu, pindah dari tempat ini ke sana. Artinya, saudara-saudara, bahwa iman itu tidak untuk disimpan. Iman itu bukan untuk dipendam, tapi harus dinyatakan dengan perkataan yang penuh dengan keyakinan. Jadi, saudara, mari kita belajar memperkatakan apa yang kita imani. Tidak cukup hanya kita simpan di dalam hati. Bahwa iman yang sejati akan menuntun kita kepada keberanian untuk
berkata-kata ataupun bersaksi kepada dunia ini. Supaya orang lain pun dapat memahami atau dapat mendengar tentang kesaksian iman kita. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa dikatakan di sini, kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi, mari kita berkata-kata sesuai dengan iman kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, supaya kami memperkatakan hal-hal yang sesuai dengan iman kami. Karena perkataan yang sesuai dengan iman, itu pasti akan bisa berdampak. Itu bisa membangun, itu bisa membangkitkan semangat, bukan saja secara pribadi, tapi orang yang juga mendengarkan perkataan-perkataan yang sesuai dengan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Shalom.